نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتنا عدد ما في علمنا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وإذ التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والرضا وجه الله
wajib kecuali dalam satu keadaan. Kapan sujud sahwi jadi wajib? Ketika makmum harus ikut sujud bersama imamnya dengan sebab kesalahan imam. Contoh, sampai sholat berjamaah, imam buat salah yang bisa menyebabkan sujud sahwi. Nanti akan kita bahas apa sih yang bisa menyebabkan orang itu harus sujud sahwi. Nah, imam misalnya melakukan sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi. Contoh, ketinggalan tasyahud awal, sehingga harus ditutup dengan sujud sahwi. Maka bagi si makmum wajib ikut akan sujudnya imam. Walaupun dalam suatu masalah nanti makmum itu boleh baca tasyahud walaupun imamnya nggak baca, tapi itu tergantung keadaannya. Itu bukan pembahasan kita. Atau misalnya kalau imam kan nggak tasyahud, otomatis kan makmum juga ikut nggak tasyahud. Itu wajar, ya kan? Sama-sama salah. Imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Atau sebaliknya, Anda ini termasuk orang yang masbuk. Imam udah sholat dengan jamaah, Anda datangnya telat. Datangnya kapan? Datangnya di rakaat ketiga. Datang rakaat ketiga, tasyahud, nggak tahu ceritanya, ternyata imam ketinggalan tasyahud yang pertama. Sampaian datangnya di rakaat ketiga, nggak tahu cerita. Tiba-tiba datang rakaat ketiga. Tahu-tahu pas mau salat imam sujud sahwi, maka apa hukumnya kita? Kita wajib ikut dengan imam sujud sahwi. Loh, saya nggak punya salah, nggak ketinggalan tasyahud, soalnya saya datang rakaat ketiga, tapi imam punya salah. Karena kita berimaman dengan imam yang harus sujud sahwi, mau tidak mau kita wajib ikut imam tersebut juga sujud sahwi. Kalau kita nggak ikut, maka batal sholat kita. Antara dua, mau ikut atau sekalian mufaraqah pisah dengan jamaah. Itu pilihan. Maka disebutkan di sini fa in lam yutabi'uhu, jika dia tidak mau ikut sujud sahwi dengan imam, walaupun dia enggak salah, yang salah imam, tapi dia enggak mau ikut sujud, batalat sholatuhu, maka batallah salat yang orang tersebut. Jadi sujud sahwi pada umumnya sunnah. Wajib ketika seorang makmum yang ikut dengan seorang imam. Apabila imam sujud sahwi, maka wajib ikut sujud sahwi. Kemudian kapan dilakukan sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukannya atau tempatnya ba'da tasyahhudil akhir, yaitu setelah tasyahhud akhir. Wa qabla salami, dan sebelum melakukan salam. Jadi di rakaat terakhir sampai pada tasyahhud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawat, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Selesai tasyahud, habis tasyahud apa? Salam. Nah, maka sujud sahwi itu letaknya setelah melakukan tasyahud dan sebelum salam. Jadi kalau sudah fil alamin innaka hamidum majid selesai, maka sujud sahwi. Nah, habis sujud sahwi apa lagi? Langsung salam, sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Sujud sahwi itu dilakukan sebanyak 2 kali. Maka setelah sujud 2 kali, lalu langsung salam. Tidak usah lagi baca tasyahud, langsung salam. Tasyahud selesai, sujud, Allahu Akbar, duduk, sujud lagi, kemudian duduk terakhir, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi baca tasyahud. Nah, itu tempat atau kapan kita membaca tasyahud akhir. Apa melakukan sujud sahwi. Kemudian apa faidah atau kenapa sebabnya kita disunatkan sujud sahwi? Apa khasiatnya? Maka di antara khasiat atau faidah sujud sahwi, jabalul khalal al-waqi' qablahu wal waqi' ba'dahu. Sujud sahwi ini adalah sesuatu yang nantinya akan menjadi tambalan, menjadi penambal bagi kesalahan yang terjadi sebelumnya ataupun yang terjadi sesudahnya. Yang terjadi sebelumnya, contoh seperti apa? Seperti orang yang meninggalkan sunnat ab'ad, seperti tasyahud awal, itu hukumnya sunnah. Nah, ketika orang sholat ketinggalan tasyahud awal, nanti di akhir sebelum dia salam dia sujud sahwi, maka sujud sahwinya menutupi kesalahan ketika dia meninggalkan tasyahud awal.
itu pun tidak sengaja. Nah, apabila tidak sengaja kan tidak batal, tapi tetap disuruh sujud sahwi karena melakukan sesuatu yang tidak sengaja tidak batal, apabila sengaja menjadi batal, maka disunatkan sujud sahwi. Nah, apakah setelah sujud sahwi tadi terjadi yang semacam itu sujud sahwi lagi? Tidak usah, cukup satu kali tadi sudah mencukupi daripada kesalahan yang dua macam tadi. Nah, jadi sujud sahwi pada intinya apa? Sujud sahwi itu terjadi di dalam sholat Jumat satu kali. Beda dengan sujud tilawah. Beda. Adakah istilah sujud tilawah? Ketika orang baca ayat suci Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian di dalam Al-Quran itu biasanya ada kan tanda-tanda yang bulat-bulat. Nah, nanti kalau ada sujud tilawah ada tanda kayak masjid. Ada contoh seperti di surat Sejadah. Wahum la yastakbirun. Di samping nomor 15 ada gambar kayak masjid Kubah. Itu kan tanda apa? Tanda sunat sujud. Nah, itu namanya sujud apa? Sujud tilawah. Kalau kita bahasnya apa? Sujud sahwi. Beda. Kalau sujud sahwi, berapapun kesalahan yang dilakukan. Misal orang ini sholat, dia memiliki kesalahan satu, nggak tasyahud awal. Kedua, misalnya lagi apa? Makan tanpa sengaja tapi sedikit. Tiga, dia nggak bersolawat dengan keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Dia punya 3 kesalahan yang harus menyebabkan sujud sahwi. Apakah dia harus sujud sebanyak 6 kali? Tidak, cukup sujudnya 1 kali. Artinya dua kali sujud, maksudnya 1-2 kali sujud tadi mencukupi dari semua kesalahan yang terjadi di dalam sholat. Berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah, setiap kali kita ketemu dengan tanda ubah atau tanda sujud, maka kita harus sunat sujud. Contoh, biar baca ayat tadi kan, kami itu innama yu'minuna bi ayatina allati la idza innama yu'minuna bi ayatina allati idza dzukira biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud tilawah. Sampai ulangi lagi, innama yu'minu bi ayatina allati idza dzukira biha kharru sujjadan
dia memperbuat di dalam sembahyangnya sesuatu yang apabila dia kerjakan secara sengaja maka batal sembahyangnya. Ini sesuatu ini kalau dia kerjakan secara sengaja maka batal sholatnya. Tapi tidak batal apabila dia lupa. Jadi di dalam sembahyang itu ada perbuatan kalau dia melakukan sengaja batal sembahyangnya. Tapi kalau dia kerjakannya lupa, tidak sengaja, kelupaan, maka tidak batal. Idza fa'ala munasiyan, apabila itu diperbuatnya lupa. Dia dalam keadaan lupa. Contohnya seperti apa? Al-aklil qalili, seperti orang yang makan sedikit. Contoh kayak tadi. Dia sebelum turun lagi makan di kantin misalnya, sebelum mau sholat makan dulu. Lupa kumur-kumur. Akhirnya sisa-sisa makanan itu masih ada nyangkut di antara gusi, gigi misalnya. Sehingga kumur-kumur mau sholat di tengah-tengah sembahyang, dia lagi baca Fatihah, asik baca Fatihah, itu ada kue, ada jajan yang tadinya masih ada sisa di gigi, ikut masuk dengan air liur kita ke dalam rongga kita. Itu kan namanya makan, tapi makannya sedikit. Itu kan sedikit. Dan itu pun dilakukannya tanpa sengaja. Kita nggak sengaja. Beda halnya. Sampai sholat, ada sisa makanan, lagi asik nunggu imam mau rukuk, biar sibuk pakai lidah, korek-korek. Sengaja cari makanan. Oh, dia ada bekas daging nih, korek-korek. Ditelan. Dia sengaja cari makanan, kemudian nelannya pun sadar itu makanan, nelannya pun juga sengaja. Maka ini hukumnya batal sembahyangnya. Kenapa? Karena dia buat dengan cara sengaja. Beda dengan yang tadi, dia nggak sengaja dan ini pun sedikit. Nah, makanya sedikit. Maka apabila terjadi yang semacam ini, disunatkan bagi orang tersebut untuk sujud sahwi. Tapi syaratnya apa? Harus lupa, ada ingat, ada sengaja. Kalau disengaja tidak langsung batal, tidak ada sujud sahwi, batal langsung. Kemudian lagi di antaranya yang menyebabkan orang sujud sahwi, yaitu adalah tarku ba'din min ab'adus shalah, meninggalkan bahagian daripada sunnah ab'ad. Jadi di dalam sembahyang kita itu ada yang namanya wajib atau rukun, ya kan? Seperti Fatihah wajib, takbiratul ihram wajib, apalagi tasyahud akhir wajib, shalawat kepada Nabi dalam tasyahud wajib. Itu di antara yang wajib. Kemudian dalam sholat pun ada yang namanya sunnah, ya kan? Dan sunnah terbagi dua. Ada yang namanya sunnah hayat, ada yang namanya sunnah abad. Sunnah hayat semacam apa? Sunnah hayat itu apabila ditinggalkan tidak sunnah sujud sahwi, tidak perlu ditampal, tidak perlu ditanggal dengan sujud sahwi. Contoh seperti apa? Contoh seperti angkat tangan ketika takbir, itu namanya sunnah hayat. Habis itu apa lagi? Menaruh tangan di atas, di bawah dada di atas pusat. Ini namanya apa? Sunnah hayat. Kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, sah nggak sholatnya Ustaz? Iya
disahwi. Paham ya? Kemudian di antaranya lagi terakhir, ini masalah penting. Ketika orang yang sembahyang, baik dia jadi imam ataupun jadi makmum atau salat sendirian. Contohnya apa? Contoh, ketika dia sholat, dia ini lagi sujud di rakaat yang kedua. Ini contoh ya, dia sujud nih. Dia sujud. Berarti kan habis sujud tasyahud tahu? Tasyahud awal. Ketika dia sujud tadi, dia mungkin lagi asik menghayal. Akhirnya apa? Lupa dengan tasyahud. Allah, dia berdiri, bukannya tasyahud, malah mau berdiri. Allah. Nah, keadaan semacam ini kan menjadi pertanyaan. Apakah ketika orang tadi sudah naik di rakaat ketiga harus kembali lagi tasyahud, atau tetap dia berdiri? Maka jawabannya, apabila orang yang berdiri ke rakaat yang ketiga karena dia lupa tasyahud, apabila dia ingat dengan tasyahud tersebut dalam batasan sebelum dia dalam keadaan ruku. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia mau bangkit ke rakaat ketiga itu, dia masih dalam keadaan begini, dia ingat. Atau masih pakai begini, dia ingat, maka harus kembali untuk duduk tasyahud. Tapi kalau dia ingat dia sudah kayak begini, nah ini kan kayak ruku, ini tempatnya ruku nih. Kalau dia ingat dia sudah kayak gini, maka tidak disunatkan lagi kembali ke tasyahud. Maka lanjutkan ke rakaat ketiga, nanti ditambah atau ditambah dengan